basah sahabat. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ajeng Syafaqaulika, NIM 260211191301006, kelompok 8, kelas A, Departemen Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan sebuah praktikum manajemen kualitas air dengan pengukuran 7 parameter perairan, yaitu oksigen terlarut, karbon dioksida, alkalinitas, produktivitas primer, suhu, pH, serta amoniak. Pada praktikum ini, saya menggunakan sampel air sungai sebagai sampel praktikum. Praktikum ini memiliki tujuan untuk mengetahui kualitas air sampel, yaitu air sungai, dengan menggunakan pengukuran 7 parameter yang telah disebutkan tadi. Langsung saja, selamat menyaksikan. Pada parameter oksigen terlarut, alat bahan yang kita butuhkan adalah air sampel, botol BOD, Erlenmeyer, larutan MnSO4, larutan NaOH, larutan Na2S2O3 0,025N, larutan H2SO4, larutan amilum, dan beberapa pipet tetes. Pertama-tama kita siapkan botol BOD yang digunakan untuk mengambil air sampel. Setelah mengambil air sampel menggunakan botol BOD, jangan lupa untuk menutup rapat botol BOD ya teman-teman. Setelah itu kita siapkan larutan MnSO4, lalu larutan NaOH, serta pipet tetes. Pipet tetes jangan digunakan pada larutan yang berbeda ya teman-teman. Satu larutan, satu pipet tetes. Kembali ke air sampel yang ada di botol BOD. Selanjutnya kita akan menambahkan 1 ml MnSO4 dan 1 ml NaOH ke botol BOD. 1 ml itu sekitar 20 tetes ya teman-teman. Untuk yang pertama, saya akan meneteskan larutan NaOH ke dalam botol BOD. Nah, teman-teman, pada saat kita akan meneteskan larutan ke dalam botol BOD, jangan buka tutup botol sepenuhnya ya. Cukup sekitar 45 derajat saja. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir oksigen yang masuk ke botol BOD, karena gelembung udara yang masuk bersifat kontam atau dapat mengkontaminasi air sampel yang berada di dalam botol BOD. Lanjut, kita meneteskan larutan MnSO4 sebanyak 1 ml juga.
Setelah kita meneteskan larutannya, jangan lupa tutup rapat-rapat botol BOD agar tidak ada udara yang masuk. Setelah itu, kita kocok botol BOD sampai terbentuk endapan seperti pada video ini ya teman-teman. Setelah itu, kita ambil larutan H2SO4. Kemudian kita teteskan 1 ml ke dalam botol BOD menggunakan pipet tetes. Ingat ya teman-teman, pipet tetes yang berbeda. Masih sama, ketika kita meneteskan larutan, jangan buka tutup botol sepenuhnya, hanya sekitar 45 derajat saja. Tutup rapat-rapat botol BOD agar tidak ada udara yang masuk. Kemudian kita kocok lagi botol BOD sampai larutan berubah menjadi warna kuning seperti ini. Selanjutnya, kita ambil Erlenmeyer. Kemudian kita masukkan sekitar 50 ml air sampel ke dalam Erlenmeyer. Lima 50 ml air sampel yang kita tuang ke dalam Erlenmeyer kurang lebih segitu ya teman-teman. Kemudian kita mengambil larutan Na2S2O3 0,025N dan pipet tetes. Larutan Na2S2O3 ini kita gunakan untuk mentitrasi air sampel dengan cara meneteskannya. Kita titrasi sampai air sampel berubah menjadi warna kuning muda. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Pada saat titrasi, jangan lupa goyang-goyang sedikit Erlenmeyernya ya, agar tercampur dengan rata. Lanjut, kita ambil larutan amilum dan juga kita ambil pipet tetes yang berbeda. Kita teteskan kurang lebih 2 tetes amilum ke dalam Erlenmeyer. Nanti akan terjadi perubahan warna biru seperti pada video. Nah, seperti ini teman-teman. Kembali kita ambil larutan Na2S2O3 0,025N untuk mentitrasi air sampel. Kita titrasi air sampel sampai warnanya berubah menjadi bening teman-teman, seperti ini. Nah, setelah itu kita membaca skala penurunan titran dan memasukkannya ke dalam rumus. Pada parameter CO2, alat bahannya yaitu air sampel, Erlenmeyer, larutan Na2CO3 0,045N, indikator PP, dan pipet tetes. Pertama, kita ambil 50 sampel air yang telah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita ambil indikator PP dan kita tambahkan ke air sampel sebanyak 2 tetes. Setelah itu, amati apakah terjadi perubahan warna pada air sampel. Jika tidak mengalami perubahan warna, kita lanjut mentitrasi air sampel menggunakan larutan Na2CO3 0,045N sampai warnanya berubah menjadi merah muda atau pink seperti ini. Terakhir, kita membaca skala penurunan titran dan memasukkannya ke dalam rumus.
Pada parameter alkalinitas, kita membutuhkan air sampel Erlenmeyer, larutan HCl 0,025N, indikator PP, dan pipet tetes. Pertama, siapkan 50 ml air sampel yang telah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita ambil indikator PP dan kita tambahkan ke air sampel sebanyak 2 tetes. Jika terjadi perubahan warna menjadi warna merah muda atau pink, lanjut titrasi air sampel menggunakan larutan HCl 0,025N hingga air sampel berubah menjadi bening. Pengukuran yang dilakukan kali ini merupakan pengukuran alkalinitas parsial. Terakhir, catat jumlah HCl yang digunakan dan masukkan ke dalam rumus. Pertama, siapkan botol BOD dan botol COD yang telah diisi dengan air sampel. Kemudian kita tenggelamkan botol BOD dan botol COD secara bersamaan ke dalam perairan. Setelah itu kita tunggu kurang lebih selama 4 jam. Setelah 4 jam, ambil botol COD dan botol BOD, kemudian lakukan perhitungan produktivitas primernya. Pada parameter pH, alat bahan yang kita butuhkan hanya air sampel dan pH universal. Caranya cukup mudah, hanya dengan mencelupkan kertas ukur pH, kemudian kita cocokkan warnanya dengan pH universal. Nah, di sini terlihat kalau pH air sampel yaitu 7. Pada parameter suhu cukup menggunakan termometer air rasa yang telah diberi tali. Caranya dengan mencelupkan termometer. Namun ujung termometer jangan sampai menyentuh dasar ya teman-teman. Tunggu sesaat, kemudian kita lihat hasil pengukurannya. Untuk parameter yang terakhir, alat bahan yang kita butuhkan adalah air sampel, Erlenmeyer, larutan fenol, larutan natrium nitroprusit, pipet tetes, plastik atau parafin film, dan yang terakhir karet. Pertama, siapkan 50 ml air sampel yang telah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita ambil larutan fenol dan kita tambahkan ke dalam air sampel kurang lebih sebanyak 1 ml atau 20 tetes. Kemudian homogenkan. Lanjut, kita ambil larutan natrium nitroprusit
Dan kita tambahkan ke dalam air sampel kurang lebih sebanyak 1 mili atau 20 tetes juga. Kemudian homogenkan. Setelah itu, kita ambil plastik atau parafin film yang kita gunakan untuk menutup Erlenmeyer dan kita rekatkan menggunakan karet. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai air sampel berubah warna seperti ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida atau CO2 merupakan hasil respirasi dari organisme perairan, baik ikan, bakteri, dan plankton. Pada siang hari, fitoplankton mengalami proses fotosintesis, sedangkan pada malam hari mengalami proses respirasi. Konsentrasi karbon dioksida yang tinggi dalam darah akan dikeluarkan ke perairan lewat insang melalui proses difusi. Kadar karbon dioksida yang tinggi di perairan akan menyebabkan tingginya kadar karbon dioksida yang tinggi dalam darah sehingga dapat menurunkan pH darah dan menurunkan kapasitas hemoglobin darah dalam mengangkut oksigen. Karbon dioksida atau CO2 yang tinggi di perairan dapat terjadi pada saat plankton mengalami kematian massal atau die-off, di mana aktivitas bakteri dalam menguraikan bahan organik berlangsung cepat, namun pada saat kadar oksigen terlarutnya rendah. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya untuk menstabilkan kadar CO2 yang ada di perairan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menstabilkan kadar CO2. Yang pertama, dengan menggunakan bahan kimia CaCO2 kali atau larutan air kapur. Dan yang kedua, dengan aerasi, tujuannya untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut yang ada di perairan dan membantu menurunkan kadar CO2 yang berlebih dengan memperbaiki difusi kembali ke atmosfer. Namun, perlakuan ini tidak disarankan kepada perairan yang memiliki kapasitas low alkalinity karena dapat menggeser nilai pH ke angka yang lebih berbahaya.
Sekian video praktikum mata kuliah Manajemen Kualitas Air tentang pengukuran 7 parameter perairan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa untuk like, untuk komen, dan subscribe. Terima kasih.